Kalau misalkan kalian nggak ganti, akan sekali lagi menimbulkan luka. Welcome back to my channel, Lukaskan. Biasanya gue ngebahas fashion, biasanya gue ngebahas skincare. Kali ini juga yang ngebahas ini nggak jauh-jauh dari situ, tapi beberapa tips and trick buat para cowok-cowok ya, terutama untuk bercukur ya, untuk grooming. Gimana sih cara grooming yang baik dan benar? Gue sendiri bukan tipe cowok yang bisa keluar brewok banyak banget, tapi kalau bagian kumis ini sama jenggot sini sih ada sih. Maksudnya itu lumayan cepet juga tumbuhnya. Dan gue ada beberapa tips buat kalian gimana biar tetap kelihatan fresh, tetap kelihatan good, dan gimana biar nyaman lah untuk kalian grooming bagian kumis dan jenggot gitu-gitu. Jadi kita langsung aja, nggak pakai basa-basi lah ya. Tips yang pertama adalah kalian harus schedule jadwal cukuran kalian. Jadi jangan tunggu sampai kalian panjang dulu ya, udah berbrewok baru kalian cukur. Alasannya kenapa? Karena di beberapa situasi, misalkan kayak gue juga pernah begitu. Jadi gue tunggu agak panjang dulu baru gue cukur. Kalau misalnya gue nggak kemana-mana, gue nggak cukur. Alhasil ketika ada appointment dadakan, ketika lu harus buru-buru, atau ada kejadian di mana lu rencananya cukuran dulu tapi nggak sempet, yang akhirnya lu nggak cukuran dan lu tampil nggak fresh, misalkan lu interview kerja, misalkan lu meeting sama orang, atau lu date, atau segala macam, terus akhirnya jenggot lu segala macam tuh nggak kurus kemana-mana. Sama halnya kalau misalkan kalian nungguin brewok ya, misalkan kalian nungguin brewok pun, bukan berarti kalian nggak rapihin jenggot kalian gitu. Itu tuh tetap harus rapi dan kalian jadwalin. Misalkan kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali, sesuai dengan kayak kecepatan tumbuh jenggot dan kumis kalian gitu loh. Jadi dijadwalin biar kalian nggak miss nih appointment kayak gini. Biar kalian juga tetap tampil fresh. Kalau dijadwalin, jadinya ketika ada appointment kalian nggak cukuran pun memang ya udah jadwalnya. Jadi kalian bakal tetap tampil clean dan rapi gitu, nggak kemana-mana gitu loh. Nah, untuk cukuran, gue akan merekomendasikan dan mereview produk yang gue pakai selama sebulan ini. Di sini gue mau ngasih rekomendasi sekaligus review cukuran yang gue pakai selama sebulan ini. Ini adalah dari Mita Men Razor ya jenisnya, gue masih basah ya. Karena ini emang sering banget gue pakai. Nah, makanya ini gue mau ngebahas tips selanjutnya adalah gunakan ya cukuran yang blade-nya lebih dari 3 ya. Di sini ada 6 razor blade. Kenapa gue merekomendasikan 6 razor blade? Jadi bedanya apa sih antara razor blade yang 2, 3, 4, 5, 6 tuh bedanya apa? Jadi semakin sedikit razor blade-nya, semakin sedikit di pisau siletnya, itu tuh bakal bikin kulit kalian tuh lebih nekuk ketika kalian cukuran. Dan itu lebih meningkatkan risk untuk kalian luka atau ngeblaret gitu loh. Dan juga nggak smooth cukuran kalian. Nah, kalau misalkan kalian cukuran nih, oke, pakai yang 2 razor blade. Ya pelan-pelan bisa, tapi kalau misalkan sekalinya kalian salah dikit, kalian luka, itu bakal lebih jelek lagi gak sih? Kayak untuk menghindari hal seperti itu, ya gunakan razor blade yang at least 5 lah ya, at least 5 razor blade, dan salah satunya ini malah 6. Dan pisaunya ini tuh dia pakai pisau Swedia yang gue akuin tajam. Dan selama gue cukuran, gue gak pernah terluka sedikit pun. Dan yang ketiga, gunakan razor atau cukuran yang bisa diganti palanya. Nah, si Mita ini belum gue ganti karena masih tajam banget so far selama ya gue cukuran tuh seminggu 2 kali selama sebulan ini, dan gue merasa belum perlu diganti karena awet. Tapi kalau misalkan kalian mau ganti, di kotaknya ini dia akan ngasih 1 razor blade tambahan ya, 1 razor blade tambahan. Dan gantinya simple banget, tinggal kalian pencet kayak gini, hop, lepas ya. Jadi di sini ada nah, jadi di sini ada tekanannya nih. Nah, jadi di sini ada tekanannya. Kalian tinggal pencet, tak, dia lepas. Untuk makainya lagi juga kalian tinggal kayak gini nih. Selesai ya. Nah, kenapa gue sarankan yang bisa diganti razor blade-nya agar kalian sebenarnya pengeluarannya pun jadi lebih murah dibanding kalian beli razor batangan terus-menerus yang setelah berapa bulan boro-boro, setelah berapa minggu pemakaian itu udah tumpul, dan pada akhirnya kalian keluar uang lebih banyak gitu dibanding kalian bikin razor yang bisa cuma diganti palanya doang gitu, karena otomatis lebih murah lah, bisa ganti palanya doang. Dan selanjutnya tipsnya adalah kalian harus ganti silet kalian atau razor kalian setiap udah mulai kerasa tumpul sedikit aja, kalian ganti. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nggak ganti, akan sekali lagi menimbulkan luka, lecet. Bisa juga cukuran kalian tuh jadinya nggak rata. Jadinya ada yang di sini lebih bersih, ada yang di sini enggak.
Dan kalau luput dari pengamatan kalian, ya jatuhnya itu gak rapi dan ya lu buru-buru nih mau kerja, ya mau kerja sak tiba-tiba ada yang di sini masih sisa, di sini bersih, itu kan lu kelihatan konyol. Jadi luangkanlah uang lebih untuk tumpul langsung ganti. Ya makanya gue balik lagi ke tips yang pertama adalah gunakan razor seperti Mita Men Razor ini, ya, yang bisa diganti palanya doang. Jadinya nyukur pun nyaman gitu loh. Nah, tips yang terakhir nih gue mau kasih lihat nih. Gue ada beberapa sisa nih buat praktekin, masih bisa lah ya, walaupun dikit karena ini gue baru cukuran kemarin atau 2 hari lalu. Nah, di sini gue akan pakai si Mita Men Razor ini. Nah, ini gue nggak pakai busa biar ngasih lihatnya lebih enak. Jadi kalian di sini sebenarnya ada sabunnya juga ya. Di atas ini ada sabunnya. Jadi kalian lumurin dulu sabunnya dikit nih di ujungnya. Lalu kalian cukur seperti biasa. Gue biasa cukur ke bawah dulu yang ini. Kalian perhatiin, ini udah cukup bersih, tapi mau sebagus apapun razor kalian ini pasti masih ada sisa nih di sini. Masih ada sisa, dan kalian ambil dengan arah sebaliknya, kalian cukur ke atas ya. Jadi ini reverse gini ya. Pede aja kalau pakai razor yang ini karena dia fleksibel ngikutin muka, tempel aja yang kenceng. Nah, kalian perhatiin itu kan ada sisanya masih krek ya, masih kecuci, dan ini bakal lebih bersih total dibanding kalian cuma satu arah ya. Kalian lakukan hal yang sama untuk yang di daerah mustache ya. Masih ada sisa. Ini hati-hati di sini. Dan kelar ya. Kalian bisa lihat ini bersih, dan ini memang kelebihan kalau pisau misalkan tajam ya. Jadi nggak pakai busa pun tetap gue nggak berdarah. Lihat gak ada darah kan? Dan kalau udah setelah kalian bilas, ada satu hal yang perlu kalian perhatiin. Ketika kalian cukuran, itu akan ada micro scratch, dan kulit kalian tuh pasti kering. Karena itu kayak setengah eksfoliasi kulit kalian. Itulah kenapa kalian harus pakai moisturizer. Jadi kalian pakai moisturizer andalan kalian aja untuk biar kulit kalian itu nggak kering dan nggak iritasi. Ya, jadi ini fungsinya biar kulit kalian tuh anteng lagi gitu, calming lagi gitu ya. Jadi kalian pakai moisturizer di sekeliling yang bekas kalian cukur. Jadi segitu aja tips and trick dari gue dan review gue terhadap Mita Men Razor ini. Jadi buat yang kalian berminat, kalian bisa cek link di bawah ya, link di bawah untuk untuk membeli Men Razor ini, karena harganya pun menurut gue sangat terjangkau, cuma 69.000 ya, cuma 69.000 untuk dapetin Men Razor yang 6 blade, pisau Swedia, dan juga kalian dapat bonus cartridge-nya untuk diganti. Jadi still banget. Segitu aja video dari gua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you next video. Bye bye.